Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem syaraf dan otot. Ya, teman-teman semua, di sini kita akan mencoba membahas satu persatu dari unit struktur sistem syaraf, tentang fungsi, tentang komposisi. Yang pertama kita akan membahas neuron, yang kedua sel body atau yang disebut dengan badan sel, yang ketiga dendrit, yang keempat akson, yang kelima myelin sheath atau juga yang disebut dengan selubung myelin. Yang keenam ada Schwann cell atau yang disebut sel Schwann. Yang ketujuh ada synaptic terminals atau juga yang disebut sinapsis terminal. Yang terakhir kita akan membahas synapse atau sinapsis. Ya, teman-teman, kita akan membahas neuron. Neuron adalah unit kerja sistem, kerja pusat yang terdiri dari nervus cranial, semua nervus spinal, dan di sini kita dapat memahami bahwa sel syaraf adalah sel yang mengantarkan impuls atau rangsangan dari reseptor panca indera ke otak ataupun sebaliknya. Sel syaraf atau yang disebut juga dengan neuron bertanggung jawab atas gerak refleks neuron-neuron tersebut dan membentuk suatu sistem syaraf pada manusia. Sel syaraf tentunya berbeda dengan sel-sel pada umumnya karena terdapat akson atau neurot, sehingga sel syaraf terlihat seperti memiliki ekor. Sel syaraf terdiri dari bagian-bagian yang umumnya terdapat pada sel hewan dan beberapa bagian lainnya. Dan juga fungsinya sel neuron adalah sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Selanjutnya kita akan membahas sel body atau juga yang disebut dengan badan sel. Jadi badan sel adalah sel-sel neuron yang terdiri dari beberapa bagian yaitu badan sel, dendrit, dan neurit. Dan badan sel itu berwarna kelabu dan terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleolus, dan retikulum endoplasma. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus atau inti sel, dan tersusun pula dari sitoplasma yang bergranuler dengan warna kelabu. Di dalamnya juga terdapat membran sel, atau yang disebut juga dengan nukleolus, dan retikulum endoplasma. Dan retikulum endoplasma tersebut memiliki struktur berkelompok yang disebut dengan badan nisel. Jadi, fungsi dari sel body adalah untuk menerima dan meneruskan impuls. Setelah itu kita dapat memperhatikan gambarnya. Sel body kita lihat itu yang sudah ada dilingkari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dendrit. Dendrit itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang disebut dendron, yang artinya pohon. Jadi kita dapat melihat gambarnya itu, dendrit menyerupai pohon. Dendrit sendiri artinya adalah cabang dari neuron. Tiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel tersebut keluarlah dua macam serabut, yaitu dendrit dan neurit. Dan dendrit berfungsi untuk menghantarkan impuls ke badan sel. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas akson. Akson adalah sel yang panjang dan tipis dan membawa impuls elektrikal menjauh dari sel tubuh neuron atau soma. Akson dilindungi oleh selubung myelin. Jadi,
tempat akson berada itu di dalam selubung myelin. Akson adalah jalur transmisi utama sistem syaraf dan mereka membantu membuat syaraf. Akson individual berukuran sekitaran 1 mikrometer. Akson terpanjang pada tubuh manusia adalah syaraf skiatik yang menjalankan dari basis tulang belakang ke jari besar tiap kaki. Syaraf skiatik ini dapat terbentang sekitar 1 meter atau lebih panjang lagi. Jadi, fungsi akson adalah untuk mengirim informasi ke bermacam neuron, otot, dan kelenjar. Selanjutnya adalah myelin sheath atau disebut juga dengan selubung myelin. Selubung myelin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Jadi, selubung myelin berada di luar yang melindungi akson. Dan fungsinya adalah untuk melindungi akson dari kerusakan dan mencegah impuls di dalamnya bocor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang terdapat dalam syaraf yang disebut juga dengan sel gila, yang disebut oleh ilmuwan Jerman yang bernama Theodor Schwann, yang fungsinya adalah melindungi akson atau neurit dari luka maupun gesekan lain dan menyuplai nutrisi untuk akson dan neurit. Jadi, sel Schwann berada di dalam mendekati dengan lapisan myelin. Sekarang kita akan membahas sinapsis terminal. Jadi, sinapsis terminal adalah titik temu antara terminal akson, salah satu neuron, dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Di dalam sitoplasma sinapsis terdapat vesikula sinapsis. Jadi, fungsi sinapsis terminal adalah untuk melakukan perjalanan dalam satu arah, membagi impuls dalam beberapa arah, atau membagi impuls antara beberapa neuron, ataupun menggabungkan impuls ke neuron tunggal. Struktur sistem saraf terdiri dari dendrit, sel body, nukleus, akson, hillock, akson, myelin sheath, dan masih banyak lagi, dan itu semua sudah saya jelaskan di atas, yang kita dapat mengulanginya dan memahaminya kembali. Dari penjelasan saya tadi, sekarang kita dapat memahami bahwa neuron memiliki banyak struktur, di antaranya dendrit, nukleus, sel body, akson, myelin sheath, dan terminal branches of axon. Kita dapat mengingat kembali setelah mendengar penjelasan saya dari awal. Sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh dengan kontraksi sebagai tugas utama. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Jadi kita dapat memahami bentuk otot. Inilah bentuk otot. Terdapat muscle, fascicle, myofibril, myosin, actin, dan masih banyak lagi. Kita dapat mempelajarinya satu-satu.
neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel, yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai mekanisme kerja syaraf pada otak. Di gambar, mekanisme kerja syaraf pada otak banyak bagian. Salah satunya ada thalamus, cerebrum, motor cortex, spinal cord, sensory cortex, sensory nerve, motor nerve, muscle, sensory receptor, skin, dan neuromuscular junction. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai thalamus. Thalamus adalah midline struktur simetris di dalam otak vertebrata, termasuk manusia. Thalamus terletak di antara korteks otak besar dan tengah. Selanjutnya ada cerebrum. Cerebrum adalah sebutan untuk otak besar dan menjadi pembeda antara hewan dan manusia. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan kiri. Mekanisme kerja sistem saraf. Mekanisme kerja sistem saraf pusat ada dua, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar berawal dari rangsangan menuju reseptor, menuju syaraf sensorik, menuju otak, dan menuju syaraf motorik, dan diakhiri oleh efektor. Selanjutnya, gerak refleks berawal dari rangsangan menuju reseptor, menuju syaraf sensorik, menuju sumsum tulang belakang, terus ke saraf motorik, dan diakhiri oleh efektor. Tubuh memiliki dua macam gerakan dalam menghadapi rangsangan, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Berdasarkan jalannya, rangsangan atau impuls gerakan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar atau gerak biasa merupakan gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari. Gerakan tubuh pada gerak sadar dikoordinasi oleh otak. Gerak refleks. Gerak refleks atau gerak tak sadar merupakan gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Gerakan tubuh pada gerak refleks dikoordinasi oleh sumsum tulang belakang. Kontraksi otot. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensi aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini selanjutnya menghasilkan kalsium dan otot mengaktifkan kerja dari senyawa aktin dan miosin. Kinerja ini yang kemudian menimbulkan pemendekan atau penegangan pada otot. Selanjutnya ada mekanisme kontraksi otot adalah sebagai berikut. 1. Pelepasan asetilkolin neurotransmitter dipicu oleh impuls saraf yang mencapai ujung saraf motorik. 2. Asetilkolin melewati selah saraf otot dan mengikat reseptor asetilkolin dari serat otot. 3. Rangsangan reseptor memicu impuls di sekitar sarkolema yang berada di tubulis T dan yang menuju kantong retikulum sarkoplasma. Selanjutnya, dari kantong tersebut, kalsium dihasilkan dan segera menuju ke sarkoplasma. Di dalam miofilamen tipis yang ada di sarkoplasma, kalsium mengikat molekul troponin. Selanjutnya, pergeseran miofilamen tipis menimbulkan molekul tropomyosin yang mempengaruhi situs aktif aktin. Selanjutnya, jembatan miofilamen memberikan energi kepada jembatan miosin. Energi ini digunakan untuk menarik miofilamen tipis. Adenosin trifosfat mengurangi siklus ini terus-menerus. Yang terakhir, filamen seluruh otot memendek ketika filamen melewati miofilamen yang tebal.